Saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya. Nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Tidak sebanyak pada waktu cicak buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang menilai adalah 9 lembaga internasional. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami, bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto, waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya. Saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Sarasik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah, saya pulang begitu aja.